Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, kembali lagi di podcast Teman Sahur. Nah Sobat Winners, di podcast kali ini bersama aku Indri dan juga teman sahur nih, yaitu Ibu Isma. Nah beliau ini seorang guru di SMK UIN yang mengajar di bidang wirausaha. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Indri gimana kabarnya? Alhamdulillah, itu juga baik. Ya. Ibu boleh disapa dulu untuk sobat-sobat Winners yang ada di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Winner. Bagaimana kabarnya? Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan juga kesehatannya dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Kak Indri, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan pertama Ibu berada di dalam keluarga besar SMK Widya Nusantara. Ini merupakan suatu kehormatan dan juga kebanggaan untuk Ibu pribadi sehingga bisa hadir di podcast Sobat Sahur kali ini. Ya, oke. Terima kasih ya Bu sudah mau hadir di sini. Nah Ibu, ini mau tanya kira-kira tadi Ibu sahurnya sama apa nih? Aduh, ditanya sahur ya. Biasanya kalau Ibu sahurnya yang penting memenuhi nilai kecukupan gizinya aja. Biasanya kalau bisa ada ya sisa yang buka puasa tadi itu kebetulan tadi Ibu makan sayurnya sama sayur. Sama Ibu kebetulan anak dan juga suami senangnya sih sayur sop ya. Sayur sop kemudian tidak lupa gitu. Nah setelah makan Ibu minum susu supaya tetap menjalani seharian tetap kuat ya Bu. Iya betul ya. Oke Ibu. Ibu ini tipe yang simple gak sih untuk sahur ataupun buka? Oh, Ibu simple sih. Kebetulan kalau untuk contoh buka puasa Ibu lebih senang memasak sendiri. Memasak sendiri karena anak dan juga suami biasanya lebih senang sih kalau dimasakin gitu ya. Karena kalau dimasakin kan kita dari bahan dikit cari sendiri, masak sesuai dengan selera. Sudah tahu lah selera anak juga suami, dan itu semua terasa lebih afdol aja gitu lah, lebih afdol seperti itu. Kalau kita yang masak mah lebih tahulah rasanya gimana gitu kan. Ibu. Kita lanjut aja nih di podcast kali ini kita mau membahas apa nih Bu kira-kira? Oke, sahabat Winner, podcast hari ini kita akan membahas mengenai Ramadan membentuk karakter baru. Tentunya karakter yang positif dong ya, pastinya gitu. Tapi sebelum memasuki ke materi inti mengenai membentuk karakter baru, sebetulnya nih sahabat Winner, kita itu ngapain sih ya harus berlapar-lapar puasa gitu ya, menahan seharian gitu ya, boleh makan, nggak boleh minum gitu ya, untuk apa sih sebetulnya gitu. Nah ini perlu diketahui oleh sahabat Winner semua nih, bahwasannya kita ini yang sedang puasa, sedang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa sebagaimana tertuang dalam kitab suci Al-Quran, lebih tepatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu mudah-mudahan sahabat Winner semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, sehingga kita nanti selamat di dunia dan juga akhirat pastinya. Masya Allah sekali Ibu, saya sangat merdu sekali.
Itu mau nanya nih Bu, dari pembahasan kita hari ini, kira-kira menurut Ibu makna untuk kami gitu ya sebagai siswa SMK di bulan Ramadan ini apa? Oke, seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa tema kita ini Ramadan membentuk karakter baru, tentunya karakter yang positif ya. Di sini Ibu akan membahas 3 karakter yang sangat penting gitu kan di Ramadan kali ini. Yang pertama, kita harus mampu melatih kedisiplinan, gitu. Yang kedua, kita harus melatih tanggung jawab diri, dan yang ketiga adalah melatih kejujuran. Ibu akan mengulas sedikit nih, apa sih Ibu harus melatih kedisiplinan ini gitu ya. Melatih kedisiplinan ini lebih berkaitan erat dengan bagaimana kita mampu memanajemen waktu, memanage waktu, mengatur waktu. Kapan kita harus bangun untuk sahur ya kalau di Ramadan, gitu kan, kapan untuk sholat subuh, gitu kan, kapan untuk berangkat sekolah. Sehingga apa dampaknya? Ketika kita mampu nih dari sekarang nih Ramadan, kita mampu untuk memanage waktu sehingga sudah tidak ada lagi nih siswa-siswi yang SMK gitu kan, yang terlambat datang ke sekolah gitu nih para sobat winner nih, gitu ya. Karena dengan memanage waktu gitu ya, seperti tadi kita mulai bangun sholat subuh itu jam 4.30 ya, 4.30 itu diusahakan nih sahabat winner jangan langsung tidur. Memang sih agak berat sekali ya, kita lagi ngantuk aja harus dipaksa makan gitu ya, gitu makan, kemudian sholat subuh itu rasanya pengen sekali tidur lagi gitu ya. Diupayakan itu dihindari dulu. Nah, bagusnya nih dilakukan kegiatan-kegiatan positif, seperti misal setelah sholat subuh biasanya kalau ibu nih ya 10 atau 15 menit ini kegiatannya nih tadarus gitu ya, tadarus Al-Quran, lanjut beres-beres rumah gitu. Jam 6 pagi itu sudah ready untuk berangkat gitu. Jadi sobat winner nih sudah tidak ada alasan lagi nih untuk datang terlambat gitu. Mudah-mudahan ada dampaknya ya dari Ramadan ini untuk bulan-bulan selanjutnya seperti itu. Karena apa yang menyebabkan sobat winner ini selalu terlambat nih datang ke sekolah ya? Biasanya manajemen waktu dari mulai tidurnya kurang baik. Nah, gitu. Biasanya nih ibu sudah survei nih, nanya kamu tidur jam berapa sih? Oh, ternyata tidurnya pada larut malam. Padahal secara kesehatan gitu, badan kita ini memerlukan 8 jam loh untuk istirahat, untuk tidur. Jadi kalau hitungannya maksimal jam 9 itu udah pas, jam 5 itu jam 9 malam tidur, jam 5 pagi itu udah pas bangun sholat subuh. Iya, betul sekali. Gitu. Ya, nah, kebanyakan rata-rata nih Kak Indri, ibu tanya, oh ternyata tidurnya jam 11, tidurnya jam 12, bahkan ada yang lewat dari malam, ada jam 1, ya otomatis lah gitu kan. Ketika ke sekolah itu pertama jelas ngantuk. Kedua keburu-buru ya berangkat sekolah gitu, mana tergesa-gesa sehingga misalkan kebutuhannya yang ketinggalan gitu ya Bu, bukunya ketinggalan gitu ya, terus di jalan juga terburu-buru ya gitu, seperti itu. Gimana sih biar kita ya sebagai siswa SMK itu tetap produktif nih Bu sekolah di bulan puasa ini? Oke, misal Kak Indri nih ya, Kak Indri mama, kayak biasanya kan kalau Ramadan itu identik dengan jajanan takjil nih. Kebetulan mamanya Kak Indri ini jualan. Makanan untuk buka ya gitu ya, untuk buka takjil gitu ya. Kak Indri boleh bantu mamanya misal mah gitu ya. Pertama apa nilai ibadahnya dapat Kak Indri membantu orang tua. Dari segi nilai duniawinya juga Kak Indri dapat gitu ya, karena dapat menambah penghasilan
orang tua. Juga dikaitkan dengan mata pelajaran produktif, Kak Indri dapat. Jadi implementasi dari teori yang selama ini didapatkan dari mata pelajaran kewirausahaan gitu. Atau bila mana misal Mama Kak Indri jualannya kok itu aja ya. Nah, Kak Indri juga bisa memberikan ide nih, masukan ke mamanya, Mah, trennya sekarang anak-anak sukanya ini nih gitu ya. Nah, kemudian Mama mengikuti nih sarannya Kak Indri, kemudian oh ternyata iya, nah misalnya penjualannya semakin meningkat. Nah, bukankah itu lebih baik lagi kan ya? Seperti itu, penghasilannya akan lebih bertambah lagi. Jadi semuanya dapat, nilai ibadahnya dapat gitu ya. Kemudian secara penghasilan juga bertambah, nilai produktif juga bisa diimplementasikan di lingkungan keluarga. Berarti ya kalau Kak Indri tadi kan ya baru yang pertama ya mengenai kedisiplinan, yang kedua tadi mengenai tanggung jawab diri gitu. Apa sih Bu tanggung jawab diri itu sebetulnya gitu ya? Nah, pertama nih contohnya dari segi kewajiban yang pasti. Yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Mungkin yang sebelum bulan Ramadan nih ada yang subuhnya kesiangan gitu ya, duhurnya mungkin lagi di sekolah kadang ada malasnya juga gitu, asar manggung gitu, maghrib masih males-malesan gitu ya, sering-sering bolong nih. Mudah-mudahan di Ramadan ini tuh lebih diperhatikan lagi. Yang pasti kan kalau sahabat winner nih udah salat sahur diusahakan sholat subuh tunggu waktu adzan, berarti kan udah gak kelewat nih ya sholat subuhnya Kak Indri ya, sholat subuhnya gak kelewat gitu kan. Kemudian apa lagi sih dari kewajiban ya yang saat ini sedang kita laksanakan, yaitu puasa. Mungkin di bulan Ramadan tahun lalu ada yang belum maksimal nih, sekarang ayo paksakan bisa sampai tambah Kak Indri ya saumnya gitu, meskipun ya godaannya sangat luar biasa ya, apalagi dengan cuaca yang panas sekali gitu ya. Rasanya ingin sekali gitu ya minum gitu dan sebagainya. Nah, paksakan supaya kita bisa tamat puasa. Itu yang wajibnya nih. Kemudian yang sunatnya Kak Indri, biasanya kalau yang sunatnya kan Ramadan ya Kak Indri, Ramadan ini identik dengan sholat tarawih ya. Sholat tarawih. Kak Indri bagaimana? Alhamdulillah tarawihnya lancar ya gitu. Nah, ada yang terakhir itu yang ketiga mengenai apa tadi? Kejujuran. Jadi kita selalu bersikap jujur dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Oke, Ibu aja ya Bu. Oke, kira-kira ada sih Bu pesan sih untuk sobat Winners di rumah? Oke, pesannya jangan lupa sobat-sobat Winner nih, jangan sampai lewatkan Ramadan ini berlalu begitu saja ya. Oke, baik. Gitu. Yuk hari ke harinya kita lakukan dengan kegiatan positif ya. Besar harapannya tentu sobat-sobat Winner juga dan semuanya gitu ya. Kita bisa dipertemukan di Ramadan selanjutnya. Baik, Kak Indri. Terima kasih untuk pesannya untuk sobat Winners. Nah, sobat Winners bisa kita simpulin nih dari pembahasan aku juga Ibu Isma tadi, bahwasannya Ramadan ini menjadi momen baik ya untuk kita melatih diri, mendisiplinkan dan juga lebih bertanggung jawab lagi, dan melatih juga akhlak kita menjadi lebih baik. Jadi enggak di bulan puasa aja, tetapi di hari-hari biasa. Nah, mungkin sekian aja ya podcast kali ini, kita harus pamit. Terima kasih dan jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.